Oh iya? Itu konten apa Be yang pertama kali dulu? Masker verifikasi muka. Kan di aplikasi Gojek ada uh, kode keamanan. Lebih milih liburan sama Raffi Ahmad atau liburan sama Ayang Be? Ya sama Ayang dong. Alah. Lanjut ya Be. Disuapin sama Ayang atau disuapin sama Presiden? Waduh, tetap sama Ayang biar bagaimana juga. Ayang is number one ya Be. Number one. Halo, selamat malam Tribuners. Balik lagi di On Cam Every Night. Kali ini sama aku Firdana. Tribuners, kali ini Firda nggak sendirian. Firda akan ditemenin sama seorang pengemudi ojek online yang nyambi jadi konten kreator. Dan uniknya nih, biasanya ditemenin sama istri atau sama anaknya. Dan yang uniknya lagi, semangatnya tuh masih muda di usianya yang terbilang sudah 50 tahun ke atas gitu. Nah, kita saat ini sudah tersambung sama Babe Ari di sana. Halo, selamat malam Babe. Halo, selamat malam Kak Firda. Selamat malam Tribuners. Babe gimana kabarnya, sehat Be? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Babe habis ngojek ini masih pakai atribut ojek online tuh. Oh iya, kebetulan ngojek sebentar, terus sempetin ke makam tadi. Kan mau puasa nih, jadi nyepetin dulu ke nengokin makamnya Bapak. Gitu. Babe kalau sekarang Babe kan ngojek ya, bener ya? Iya, Ngojek. iya. Babe sekarang usianya berapa sih Be? 56. Ya 56. udah mau 57 lah. Kapan tuh? Bulan apa tuh Be? Agustus. Bulan Agustus ya, 50. Agustus ya. Leo ya, Leo. Oke. Oke Leo, kalau aku tahu Be. Be, Babe kan usianya 57 tahun, kalau domisili sekarang di mana Babe? Di Cibinong, Babe domisilinya di Cibinong. Di Cibinong. Ya. Istri namanya, kalau nama lengkap Babe itu sebenarnya Babe siapa sih? Oh iya, nama Babe aslinya tuh Ari Ruswandi. Itu dikenalnya Babe Ojol atau Babe Ari. Gitu. Lebih banyak yang manggil Babe Ajol atau Babe Arin? Babe Ojol. Babe Ojol malahan. Iya, iya. Gara-gara konten ya, gara-gara konten. Iya, soalnya dari awal konten itu udah Babe Ojol. Gitu. Karena emang sering pakai atribut ojol ya, Be, pas konten ya. Iya, sejak bikin konten tuh udah pakai atribut ojol. Awalnya saya emang ojol. Oh gitu. Ojol. Emang berawal dari ojolnya sendiri ya, Be ya. Iya. Ojol dari lama gitu ya. Kalau nama lengkapnya Babe kan Babe Ari Swandi. Terus nama istri dan Babe sudah ada anak berapa gitu, Be? Babe udah punya anak 2, istri namanya Nurjana, biasa dipanggil Ibu Nung. Atau Ibu Nung atau Mama Tia. Siapa, Be? Mama Tia. Mama Tia. Iya. Soalnya kan anaknya namanya Tia. Oh, anak yang pertama pasti ya, Be ya? Yang pertama Tia, yang keduanya Nindi. Oke. Yang biasanya diajak konten itu nggak sih, Be? Ya kan? Semuanya ikut konten. Seru banget biasanya. Dan konten-konten Babe ini sering banget ngajak keluarga-keluarganya dan banyak pesan moral value-nya di dalamnya yang mengemas dalam ini rasa kekeluargaannya kental sekali di konten. Iya. Alhamdulillah. Babe, kalau aku lihat kan Babe akhir-akhir ini sering banget bikin konten sama istrinya, sama Bunung gitu, sama Mama Tia. Dan kontennya tuh lucu-lucu banget, kayak romantisme gitu kan. Kalau ada kayak, belum disemangatin sama Ayang nih, nggak semangat nih. Gitu kan lucu banget itu. Dan itu kan anak muda banget zaman sekarang. Kalau Babe sendiri, emang apa sih tips kompak sama istri gitu, Be? Tips kompak ya awalnya ya kita pendekatan ya. Waktu baru-baru juga semua masih malu-malu.
masih harus ditarik-tarik gitu kan. Kita kasih konten-konten yang ringan. Ada konten yang ringan, nggak istilahnya nggak ngapa-ngapain tuh sama istri, cuman kalau saya niat narik terus dia meluk babe itu kan ada ya. Itu video awalnya itu. Lama-lama lihat view-nya banyak, seneng dia, akhirnya semangat. Kayak Jadi gitu. ketagihan ya gara-gara Jadi viewsnya ketagihan. banyak. Kalau usia pernikahan Babe sama Bu Nung udah berapa lama, Be? 30 tahun. Oh, 30. 30 tahun. Dari Tapi tahun 92. dari tahun 92. Sudah 30 tahun usia pernikahannya. Apa sih tips bisa sekompak itu dan masih bisa romantis di usia pernikahan ke tahun, Be? Kan jarang-jarang banget ya. Usianya ya Babe udah 26 tahun begitu, dan usia pernikahan 30 Iya. tahun masih bisa se-cute itu, romantis itu kayak anak pacaran gitu, Be. Kalau kompak sih sebenarnya anak-anak tuh kan biasa, anak perempuan kompak sama ibunya ya. Kalau Babe tinggal menyesuaikan gitu, dan ternyata emang masih bisa kompak gitu, jadi bisa ngikut karena Babe juga nggak ada sering-sering bercanda juga gitu. Jadi nggak selalu marah-marah, tapi emang sering bercanda. Kadang-kadang bercandanya itu ngikutin ini mereka gitu. Gaya-gaya anak muda. Rumah ya, Be. Iya. Babe kan Gaya-gaya ganti di rumah. Kadang-kadang juga teman-temannya kan pada kumpul di rumah. Gitu. Jadi Teman-temannya kadang itu atau teman-temannya anak nih, Be? teman-temannya anak. Oh, Teman-temannya anak itu kalau malam minggu suka kumpul atau ada acara mereka kumpul. Cuma kumpul-kumpul ya ramai-ramai gitu. Nggak itu yang dari yang Tia atau yang si Nindi itu. Babe nggak pernah larang, nggak, bebas. jadi malah akrab gitu ya, Be, sama Iya, teman-temannya. betul. Berbaur lah ya ibaratnya sama. Betul. Kalau Babe tuh udah pekerjaan jadi ojol udah lama, dari tahun kapan? Dari 2017. Udah 5 tahun lah. tahun. Jalan 5 tahun. Dan dari 17 itu ke sekarang apakah mulai tahun berapa tuh mulai untuk konten di TikTok? Mulai ngonten itu sekitar 2020. 2020. Iya. 2 tahun lalu ya? Iya. Dan itu langsung viral. Konten pertama langsung viral. Oh iya, itu konten apa Be yang pertama kali dulu? Masker verifikasi muka. Kan di aplikasi Gojek ada kode keamanan, yaitu dengan verifikasi muka ya. Mungkin sekarang udah banyak ya, ada verifikasi muka. Dulu Babe pakai konten itu dan ternyata viral gitu. Jadi dari situ terus Babe kemudian akhirnya oke, aku memutuskan untuk udahlah bermedia sosial aja, bikin konten yang unik yang lucu ala Babe. Ya, dari situ baru mulai bikin konten-konten TikTok. Kalau untuk sosmed lain sih udah lama. Biasanya di Facebook, di Instagram, di Twitter gitu. Itu udah lama sebelumnya gitu. Oh, berarti Babe ini ya terhitung orang yang cukup aktif di media sosial, Be? Boleh dibilang gitu deh. Twitter ikut tahun 2010. Oh, lama sekali. Facebook tahun 2008. Instagram, kalau Instagram baru karena 2019 ya. Dulu ngeliat Instagram tuh kok kelihatannya, waduh, mewah-mewah sama glowing gitu kan. Jadi nggak pede aja gitu kan. Tapi makanya terus postingan di Instagram tuh banyak kan ya makanan-makanan aja gitu, makanan kesukaan.
lama-lama ada TikTok terus baru menyesuaikan kayak gitu. Itu kan kalau sekarang Babe kan udah hitungannya udah banyak banget konten-kontennya di TikTok, di Instagram dan lain sebagainya. Kalau yang di TikTok tuh hitungannya Babe juga termasuk orang yang ikut tren, ikut banget sama tren Oh, anak-anak. oh iya. Inspirasinya dari mana Babe? Itu kan kalau TikTok enaknya kan sering lewat FYP tuh ya. FYP itu kebetulan konten-konten Babe yang sama dengan apa yang di FYP itu gitu. Terus sama kadang dari komenan-komenan itu Babe juga ambil idenya sama. Jadi kayak Squid Game gitu ya. Squid Game itu tadinya Babe nggak tahu. Squid Game apa, terus cari-cari seperti ini, emang iya kayaknya gitu. Ya udah kita bikin konten seperti itu. Ternyata rame juga. Kalau sekarang followersnya Babe di TikTok udah berapa, Be? 1,5. 1,5 M. Iya. Wow. Tapi emang setiap hari Babe bikin konten atau emang per minggu atau Enggak, kalau bikin konten nggak dijadwal ya. Kadang ngelihat tempat sama kondisi situasi. Misalnya ketemu tempat yang bagus, oh cocok nih bisa konten karena ada faktor keamanan juga ya. Takutnya HP hilang. benar. Ya itu. Jadi kadang kan Bapak kalau konten sendiri HP ditaruh di mana, di pojokan atau di yang posisinya bagus gitu. Itu baru posisinya aman baru kita bikin konten. Gitu. Berarti emang Babe ini bisa ngonten sendiri ya, Be? Alhamdulillah bisa. Keren banget. Ya itu semua karena belajar sih, senang lihat apa. Emang hobinya nonton juga, nonton bioskop. Jadi hobi nonton bioskop dari zamannya sebelum nikah tuh, mungkin keliling Jakarta kali bioskop dikelilingin. Dari Blok M Jakarta Barat, Jakarta Utara, semua bioskop udah dicoba. Hitungannya Babe ini seru banget ya. Pokoknya masih diajak nongkrong sama anak-anak juga, diajak nongkrong sama yang kalangan umur 20 tahun masih masuk banget, Be. Masih obrolannya juga masih masuk banget. Masih jiwa-jiwa muda gitu. Ya gimana ya? Dulu pertama main Facebook, anak saya Tia itu masih SMP. Jadi karena Babe belum punya teman, ya ikut nimbrung sama teman-teman Tia, gitu, anak Babe. Jadi ikut sampai diledekin tuh Babe gaul katanya gitu. Itulah terus timbul nama sebutan Babe itu gitu loh. Jadi orang manggil Babe. Oh, berarti gara-gara karena sering nongkrong sama teman-teman anaknya Babe sendiri. Iya. Jadi dipanggil Babe gitu ya? Iya. Babe semua. Tapi kalau Babe kan tadi dijulukin Babe gaul gitu ya. Kira-kira Babe sendiri keberatan nggak sih dengan julukan itu atau malah aku malah seneng gitu? Enggak, biasa aja. Dasarnya sih gimana kita supaya akrab, nyaman gitu ya. Bebas mau manggil apa gitu. Mau manggil kakak juga boleh. makin berasa jiwa mudanya ya kalau dipanggil kakak. Soalnya kalau di aplikasi dipanggil kakak. Kadang ketawa juga. Itu panggilan paling aman sih, Be, panggil Kak. Nanti kalau panggil Bapak takutnya ketuaan atau gimana kan enak. Be, kalau selama ini ngonten sendiri, ngonten bareng istri, ngonten bareng anak, itu muncul idenya dari mana, Dewi? Seringnya dari mana? Kadang ya Babe mau sharing pengalaman ya. Mau sharing pengalaman secara yang ada pesan-pesan yang ya kita harus selalu
semangat, selalu ceria gitu. Lupakan masalah gitu. Jadi kalau kita selalu diselimuti masalah, kayaknya emang nggak ada habisnya gitu. Makanya gimana sih berbagi keceriaan, kebahagiaan seperti itu gitu. Tapi memang emang di setiap kontennya Babe itu ada pesan yang emang pengen disampaikan oleh Babe sendiri. Iya gitu. Jadi nggak usah ngeluh deh gitu. Ayo kita senang-senang gitu. Iya, senang banget, seru banget. Heeh. Tapi emang kalau aku lihat banyak banget pesan-pesan, terutama soal keharmonisan di dalam keluarga dan gimana Iya, caranya kita biar bisa berbaur dengan anak, bisa bisa romantis dengan anak tanpa malu-malu. iya, Soalnya kalau orang tua betul, sekarang kan banyak yang malu ya, Be. betul. Kan kalau aku sayang sama kamu nak, Mm, kan biasanya malu. iya betul. Ya itu tergantung kitanya juga sih, makanya uh, gimana caranya kita bisa dekat sama anak, karena kalau kita dekat itu otomatis kita tahu apa masalah, apa yang dia butuhkan gitu, dan apa kekurangan dari seorang ayah itu, tahu ya kewajibannya harus apa supaya anaknya seneng, kita supaya sama-sama seneng gitu ya. Jadi Betul. nggak harus mungkin merasa seorang ayah itu yang berjuang terus merasa sebagai yang paling susah gitu. Padahal kita juga nggak tahu di keluarga, terutama ibu ya, ibunya anak-anak yang mungkin capek di rumah, terus yang kita nggak tahu capeknya seperti apa gitu. Ya kalau kita dekat, kita kan bisa nyelamin dia, kita bisa memahami dia gitu. Betul, betul, betul banget. Jadi lebih lebih banyak berbaur dengan keluarga kita Iya. ketika kan Jadi, lewat konten untuk inspirasi teman-teman Tribuners yang nonton konten sekarang. Biasanya Babe sendiri kalau konten tuh sering dibantuin sama anak sama istri atau malah seringnya malah sendiri, Be? sendiri ya, kebanyakan Babe sendiri kalau untuk sama keluarga sendiri, bahkan Babe yang ngarahin gimana supaya enak, supaya dapet feel-nya itu ya, feel-nya supaya dapat gitu ya. Nah, itu yang yang paling susah tuh nyari feel-nya gitu. Kadang-kadang ada satu video kita bisa take sampai 16 kali Iya, iya. gitu. Karena mau dapet feel-nya itu susah banget. Karena kan nyari mood, nyari feel itu tergantung mood juga ya. Nah, Betul. gitu. Mau nggak mau kita bikin moodnya dulu gitu. Misalnya mood seneng, ya kita bikin dia seneng dulu gitu. Ya jangan orang lagi kesel kita suruh seneng, belum tentu mau. Nah, makanya kita seperti ada video yang istri saya Ayang Beb tuh ketawa ngakak, kan ada ya videonya ngakak. Itu emang kita lagi seneng-seneng ketawa ngakak-ngakak gitu. Jadi emang ketawanya lu tuh lepas gitu. Oh, memang biar dapat moodnya, biar biar videonya Iya juga dapat betul, ya, biar saya juga tersampaikan ke Tribuners yang betul. nonton ya, Babe. Iya, Kalau mungkin sedikit share tips kali ya, Be. Kalau Babe sendiri tuh belajarnya dari mana? Kan Babe ibaratnya Babe sendiri yang mengarahkan kontennya Babe sendiri, dan ketika konten sama anak dan istri pun juga Babe sendiri yang mengarahkan. Itu Babe belajar dari mana awalnya? ya itu mungkin dari hobi nonton ya, hobi nonton, lama kelamaan kan Babe jenis filmnya yang jenis futuristik gitu ya, yang fiksi-fiksi gitu. Hmm. Jadi kadang-kadang nonton YouTube malah nonton behind the skin-nya, Ah, bukan bukan filmnya full, enggak, tapi behind the skin, kayak misalnya Fast Furious seperti itu, terus Back to the Future, terus mengenai editing itu Babe awalnya emang suka ini waktu di Malaysia itu Babe belajar komputer online.
Kalau online dulu bukannya kita pakai Zoom atau pakai uh, internet ini, tapi kita pakai persurat ya. Ah, Jadi kita post SMS, post, register, habis itu dikirim materi, terus kita praktek sendiri begitu. Jadi nanti ijazahnya atau sertifikatnya terserah mau diambil atau enggak gitu. Nah, di situ belajar sendiri sampai akhirnya senang main Photoshop. oh, Dari Photoshop itu udah kenal yang namanya nama-nama editingnya itu seperti apa, frame apa, itu seperti gitu. Kebetulan Babe juga kalau untuk bahasa Inggris nggak terlalu sulit ya. Emang suka dengan bahasa Inggris. Dan nilai bahasa Inggris Babe waktu zamannya sekolah bagus terus. Gitu. wah keren. Jadi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu berimbang. Sama Kan ada ya. yang bahasa Indonesia tinggi, bahasa Inggrisnya rendah. Hmm, Kalau Babe berimbang. keren. Berarti Nah, memang berawal dari kursus itu, terus jadi apa ya? Jadi minatnya Babe malah berkembang, terus sekarang kenal Photoshop dan kenal tools-tools editing yang iya sekarang betul. untuk konten ya, Be ya. Iya betul. Kalau kalau ngonten sendiri biasanya apa sih yang disiapin Babe gitu? Biasanya tripod ya, tripod ada dua macam. Mhm, Stand tripod, mhm. sama yang gorilla. Kalau Oh, ada. gorilla ini enaknya kita tempelin di mana aja. Mhm. Kita tempelin misalnya di pagar atau di mana, itu lebih enak. Makanya pakai dua. Bahkan dulu sempat dipasangin di motor. Mhm. Jadi motor itu ada 3 holder. Mhm. 3 holder, satu untuk aplikasi Gojek, satu untuk untuk ngerekam jalan, satu lagi untuk kondisi kayak lagi syuting berhenti di pinggir jalan gitu. Jadi aman Hmm. kalau ditaruh di motor, nggak kelihatan. Berarti itu ada sekitar 3 kamera, Be, atau pakai 2 kamera aja atau 2 handphone? Pakai 2 handphone. Oh, pakai 2 handphone. Pakai dua Satunya handphone. satunya buat aplikasi itu, terus Satu, satunya pakai. satu buat aplikasi ngojek, satu lagi untuk aplikasi sosmed. Oh, rekam itu ya. Terus sempat Iya. kayak ngerasa kesulitan nggak sih, Be, atau ngerasa moodnya lagi gak enak, terus ngonten, nggak punya ide, idenya stuck banget. Pernah. Itu Oh, pernah. emang pernah. Satu-satunya jalan ya tetap aja di jalan, kita nyari di jalan. Cari di jalan tetap aja nanti entah itu ngobrol sama temen, entah itu ketemu orang lain di jalan, itu terus timbul ide. Gitu. Sambil biasanya sih dari lagu juga ya, Hmm. kan uh, kadang kalau lagi nyantai gitu sambil denger lagu atau scroll scroll TikTok gitu. Wah, ini lagunya pas nih sama cerita yang ini nih. Udah bikin deh gitu. Akhirnya timbul. Dan itu juga waktu ngedit juga harus pas-pasin. Hmm. Nah, pas-pasinnya itu dari potongan-potongan yang selama ini Bapak ambil. Mungkin ada screenshot, mungkin ada video, mungkin dari video story. Hmm. Jadi kadang-kadang Babe suka share di story Babe, ada video-video pendek gitu ya. Nah, itu Babe kumpulin gitu. Nah, itu dirangkum lagi. Jadi jadilah video cerita. Oh, jadi malah makin banyak ide-ide yang muncul lainnya ya, Be, ketika mungkin lagi ngapain atau lagi ngapain. Iya, kan biasanya kalau udah diedit kan 15 detik jadi 10 detik, Hmm. jadi pendek-pendek gitu, tersusun gitu. Jadi nggak sekali 1 menit, enggak. Hmm. Babe kan ini sekarang berarti masih aktif ngojek kan, Be? Masih Masih. masih baik ojek terus kan?
cara Babe untuk membagi waktu antara jadi driver ojol dan juga jadi content creator? Gimana tuh? Nggak, kayaknya nggak perlu dibagi deh. Kita Ngalir. ngikutin aja. Iya, karena gini, sambil nungguin orderan, Mhm. kan biasanya ada jeda waktu. Nah, itu ngelihat posisi yang tepat nih, sambil order satu aplikasi jalan, satu lagi Bape rekam atau Mhm. konten gitu. Entah itu foto, entah itu video pendek. Mhm. Kadang-kadang udah dapat langsung edit. Edit belum selesai, orderan masuk. Oh. Itu orderan masuk, yaudah jalan dulu gitu. Mhm. Nanti sambung lagi. Oh. Tapi Babe ini nggak sih kayak tapi kan tadi Babe ngomong kalau nggak ngebatasin satu hari satu gitu ya, nggak target satu hari satu. Tapi kayak per minggu itu harus berapa konten gitu itu Babe juga mentargetkan Enggak, mentarget. enggak juga sih. Enggak harus ada jadwal gitu, enggak. Pokoknya gimana selesainya video, kadang-kadang bisa satu hari, kadang-kadang dua. Oh, Jadi semutnya ya berarti Be. Kalau ada ide gitu ya. iya, kadang-kadang malah satu video bisa 3 hari. Itu kalau kalau video yang paling lama editingnya video yang mana tuh? Biasanya yang satu video yang agak yang kayak ada satu video yang jedak-jeduk gitu supaya dapet itu ya. Satu sama video-video endorsement. Video-video endorsement ini itu mungkin harus teliti banget supaya pesannya itu nyampe gitu. Pesannya biar nyampe gitu ya. Kalau berarti kan sekarang udah ada perbedaan ya Be antara ketika sebelum jadi konten kreator dan sekarang sudah jadi konten kreator di kehidupannya Babe. Yang paling Babe rasakan perbedaannya apa Be? Kayaknya sekarang malah bikin banyakkan kontennya daripada ngojeknya. Oh iya, malah lebih Ya, lebih seruan kontennya Be atau gitu? iya, karena dituntut ya, Mhm. ada tuntutan untuk bikin konten, jadi ya otomatis ya kita cari, ambil dulu kontennya gitu. Sambil kita ngojek, sambil jalan ngojek, nanti ada konten di mana ambil gitu. Apalagi kondisi PPKM kemarin kan kurang tuh orderan, jadi makin makin banyak tuh kesempatan untuk ngambil materi buat konten gitu. Jadi malah sekarang lebih seruan konten ya Be daripada ngojek ya. Sama aja sih, kalau kalau bikin konten ada kesenangan sendiri, Mhm. ngojek juga ada kesenangan sendiri gitu. Malah kadang-kadang kangen gitu ya mau ngojek gitu. Kangen ngojek. Kalau perbedaannya menurut Babe sendiri, kesenangan ketika ngojek dan kesenangan ketika jadi konten kreator tuh apa sih Be? Kalau kesenangan kita ngojek ini, kita gimana kita ngelayanin orang. Mhm. Ada orang minta terus kita layani, dia puas ya, langsung dapat apresiasi ya, entah itu cuma terima kasih, entah itu cuma senyuman ya, entah itu ada bintang 5, entah itu bentuknya tip, walaupun tip itu kecil ya, itu udah senang banget, ada kepuasan tersendiri gitu. Nah, kalau untuk konten itu kan sama, kita ngedit terus ada yang kita mau sampein itu ternyata dapat gitu kan. Misalnya jedak-jeduk, wah ininya pas gitu. Kayak yang baru ini ada yang transisi yang gitu-gitu kan.
Ahad, Ah, ya. itu transisinya pas, transisinya bagus. Nah, itu yang kayak gitu, itu yang dapat banget, senang banget gitu. Alhamdulillah sih view-nya juga banyak. Ada nggak sih ide lainnya yang pengen Babe curahkan di konten-kontennya Babe di media sosial? Pesannya sih cuma ini ya, kita nggak berhenti belajar ya, nggak berhenti belajar karena setiap waktu itu pasti ada perubahan, ada perkembangan dari mulai lahir kita berjalan sampai umur Babe seperti ini, itu banyak pelajaran yang harus kita dapat. Seperti misalnya dari kecil itu kita belajar ngomong, belajar jalan, itu kan belajar juga ya. Setelah agak besar kita masuk sekolah, itu pelajaran yang didapat di sekolah, terus di luaran juga kita dapat gimana kita cara belajar bergaul. Dan setelah usia Babe kayak gini, kita tetap belajar. Dan sekarang juga Babe belajar jadi apa? Orang bilang influencer katanya gitu. Yes, betul banget, Be. Babe tadinya nggak tahu influencer itu apa, sekarang Babe harus belajar juga jadi influencer tuh kayak gimana gitu. Yang influencer yang baik, yang bisa melayani calon customer, yang bisa melayani pembeli, penonton, gitu. Jadi semuanya bisa puas. Okay. Berarti emang ini memang Babe prinsipnya adalah belajar terus tanpa Betul, mengenal usia ya, Be. betul. Oke, Be, aku boleh izin mau nge-games sedikit sama Babe? Boleh? Oke, gamesnya ini memilih salah satu dari dua kata yang saya sebutkan. Oke. Jawab cepat ya, Be. Ya. Aku mulai. Lebih milih mana, Babe Ari, antara ngojek atau konten? Ngojek. Ngojek. Oke, kenapa lo lebih milih ngojek ini? Itu tadi ada kepuasan sendiri ya. Dan waktunya bebas, ya. Bisa jalan kemana-mana gitu. Oke, nggak terikat ya, Be. Nggak terikat. Ya istilahnya jalan-jalan dibayarin. Oke, lanjut. Lebih milih Mama Tia romantis atau humoris? Romantis. Romantis. Kenapa tuh, Be? Ya supaya imbang ya. Supaya bisa klop gitu. Lucu banget. Aku kalau lihat Babe sama istri itu kayak, ya Allah gemes banget. Babe, lebih milih mana? Dimarahin istri atau dimarahin anak? Nggak mau dua-duanya sih. Tapi lebih mending mana sih, Be, kalau dimarahin istri atau sama lebih milih mana, lebih mending mana dimarahin istri atau dimarahin anak? Dimarahin istri kali ya. Kenapa? Karena dia lebih paham lebih paham kekurangan Babe. Misalnya apa istilahnya penyakitnya Babe gitu. Kayak penyakit males gitu ya. Nah, itu lebih tahu, jadi kita bisa memperbaiki. Tapi juga kadang enak aja ngejawabnya gitu. yang lebih tahu dari yang lebih tahu Babe ya, berarti ya. Iya. Terus kalau Babe Ari ini adalah sosok yang romantis atau yang humoris? Waduh. Mungkin humoris kali ya. Humoris. Humoris. Soalnya kalau romantis tuh udah berjalan seperti biasa aja. Jadi romantis emang udah makanan sehari-hari ya, Be ya berarti. Iya. Lanjut, malmingan sama Ayang atau ngojek? Kalau malmingan sama Ayang dong. Banget ya ampun. Terus lebih milih liburan sama Raffi Ahmad atau liburan sama Ayang, Be?
Ya sama Ayang dong. Lah. Lanjut ya, Beh. Disuapin sama Ayang atau disuapin sama presiden? Waduh, tetap sama Ayang biar bagaimana juga. Ayang is number one ya, Beh. Number one. Kenapa ditanyain? Ya, Beh. Kenapa ditanya? Ada cewek cakep 2 orang. Nanya, Beh cakepan yang mana? Ini berapa? Yang ini 70. Yang ini 75. Kok sedikit? Yang lebih cakep mana? Cakapan Ayang 10. Kalau konten-konten kayak gitu tuh emang kesehariannya Babe sama istri juga seperti itu apa gimana? Iya sih. Kalau apa? Keseharian di apa sesuaikan aja sama yang lagi tren supaya ya masuk ya. Nah, Gitu. kalau Makanya sekarang nggak terlalu susah sih, cuman ngimbangin aja. lebih biar agak masuk gitu ya sama tren-tren. Iya, benar. Oke, Babe, terima kasih sudah share kehidupan Babe selama ngojek dan juga ngonten di TikTok sama Ayang. Terima kasih juga buat Kak Firda sama Tribuners. Iya, terima kasih Babe Ari. Semoga sehat-sehat selalu sama keluarga dan kita Amin. tunggu konten-konten yang lebih berkelas, lebih berbobot lagi moral value-nya biar kita juga terinspirasi dengan kisah-kisahnya dari Babe. Terima kasih Babe atas kesempatannya. Sampai jumpa di lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.